Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Al-Ghazali tentang pendidikan. Yang pertama, itu ada konsep desain pendidikan. Al-Ghazali dikenal seorang tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam. Beliau menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membentuk karakter. Yang pertama, pendidikan sebagai pembentuk karakter. Tujuan utama pendidik yaitu menciptakan manusia yang berakal mulia. Yang kedua, integritas ilmu pengetahuan dan iman. Ilmu tanpa iman menciptakan kesombongan. Bila sementara iman tanpa ilmu mengarah kepada kebodohan. Yang nomor tiga, pendidikan moral dan etika yang fundamental. Pendidikan dapat membantu individu untuk mengembangkan karakter yang baik. Nomor 4, metode pembelajaran yang biologis. Menggunakan pendekatan yang biologis dan reflektif dalam proses belajar. Yang kelima, keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pendidikan duniawi, tetapi juga spiritual dan moral. Kedua, ada integrasi ilmu pengetahuan dan iman. Masuk ke konsep dasar, ilmu sebagai sarana iman, iman sebagai landasan ilmu. Jika tidak ada keduanya, ya tidak bakal terjadi ilmu itu. Yang kedua, pendekatan holistik dalam pendidikan. Keseimbangan antara akal dan hati. Metode pembelajaran. Jadi akal dan hati itu harus sinkron. Kalau enggak, ya dia tidak akan mengerti pembelajaran yang sedang dibahas ini apa. Yang tiga, implementasi kurikulum. Kombinasi antara ilmu dunia dan akhirat. Jadi ilmu dunia itu bisa kami pelajari, dan ilmu akhirat itu harus kami ketahui juga sebagai pendidik. Terus ini metode pendidikan dan kontribusi yang diusulkan oleh Al-Ghazali. Metode ini beliau mengusulkan pembelajaran berdasarkan dialog. Yang kedua, penggunaan sikap teladan. Yang ketiga, pembelajaran melalui pengalaman. Seperti menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang keempat, refleksi dan kontemplasi terhadap apa yang mereka pelajari. Yang kelima, mengingatkan ketertiban siswa. Yang keenam, meningkatkan pemahaman konsep. Jadi, kita sebagai pendidik itu harus mengerti konsep yang sedang diajarkan oleh guru. Yang ketujuh, pengembangan karakter yang kuat. Yang kedelapan, kemampuan untuk berpikir kritis. Kami sudah mempelajari ini semua, lalu kita ada peran pendidikan moral dan dampaknya. Kalau kita tidak mengetahui konsep pendidikan moral, dampaknya itu ya tidak jelas. Integrasi ilmu dan moralitas itu tidak nyambung. Tujuan pendidikannya adalah menciptakan individu yang cerdas dan berakal mulia. Jadi pendidik itu harus mengerti moral, etika. Yang kedua, metode pendidikan moral. Teladan dari guru dan orang tua. Pendidikan melalui pengalaman. Jadi, sebagai pendidik itu harus ada pengalamannya. Pendidik itu. Nomor 3, dampak pendidikan moral. Dampaknya itu dampak positifnya membentuk individu berintegrasi tinggi, mengajarkan individu untuk saling memahami, memiliki ketahanan moral dalam menghadapi tantangan. Jadi dampaknya itu dampak untuk mempelajari pendidikan itu, dampaknya itu yang kami dapatkan dampak positif. Kalau dampak negatifnya itu ya dia tidak akan jelas, dia dalam hati dia tidak mau belajar, tidak memahami yang dijelaskan guru, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.